Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, penggali kubur yang tiduri jenazah seorang gadis hingga seperti ini. Entah apa yang dipikirannya, pria tersebut gemar mencuri kain kafan milik jenazah yang telah ia kuburkan. Hingga pada suatu hari, jenazah seorang gadis membuat nafsunya muncah dan menjadi seperti ini. Maklum, sebagai manusia, di mana gemar sekali menilai orang bukan dari apa yang telah mereka pahami betul-betul, namun hanya dari sekejap mata saja dan mengolok dari luar sampulnya, sehingga yang terjadi adalah seakan menduga orang tersebut benar-benar bersalah. Bukan hanya itu, Rasulullah pun pernah melakukan hal tersebut secara tak sadar, dan memang jika kita mendengar kisahnya pasti kita akan berpikiran sama. Seperti apa kisahnya? Suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Jadi bertanyalah Rasulullah, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" Jawab Umar, "Ya Rasulullah, ada seorang di muka pintu ini yang sudah membakar hatiku." Berkata Rasulullah, "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Umar membawa pemuda yang tengah menangis itu masuk. Bertanya Rasulullah, "Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Saya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat murka kepadaku. Apakah Anda mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah Anda membunuh jiwa yang Anda tidak hak membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Allah akan mengampunkan dosa-dosa Anda meskipun sebesar 7 petala langit dan bumi dan bukit-bukit." "Wahai Rasulullah, saya sudah lakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukitnya. Apakah dosamu itu semakin besar dari Al-Kursi?" "Dosaku lebih besar." "Apakah dosamu semakin besar dari Arsy?" "Dosaku semakin besar." "Apakah dosamu lebih besar dari maaf Allah?" "Maafnya lebih besar." Sesungguhnya tidak bisa mengampun dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang maha besar pengampunannya. Rasulullah bersabda lagi, "Katakanlah, wahai pemuda, dosa apakah yang sudah engkau lakukan?" "Saya malu akan memberitahumu, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya dengan kuat, "Beritahu saya, apakah dosamu itu?" "Begini ya Rasulullah, kerjaku yaitu sebagai penggali kubur. Saya sudah lakukan kerja menggali kubur selama 7 tahun. Di suatu hari, saya menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansor. Setelah saya menanggalkan kain kafannya, jadi saya tinggalkan ia. Tak jauh saya meninggalkannya, jadi naiklah nafsuku. Oleh karena tidak bisa menahan nafsu, saya kembali pada mayat itu, lantas aku pun menyutubuhinya. Setelah saya memuaskan nafsu, jadi saya tinggalkan dia. Belum jauh saya mendengar dari situ, tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, 'Celaka benar Anda, wahai pemuda. Bukankah Anda merasa malu pada Tuhan yang bakal membalas pada hari pembalasan kelak? Apabila tiba masanya, setiap orang yang zalim bakal dituntut oleh yang teraniaya. Kau biarlah saya telanjang serta kau hadapkan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi junub.' Saud Rasulullah mendengar info pemuda itu. Dengan segera Rasulullah bangun sembari bersabda, 'Hai orang yang fasik, memang layak Anda masuk neraka, dan keluarlah Anda dari sini.' Sepanjang 40 hari, pemuda itu memohon ampun kepada Allah, dan saat malam ke-44, ia melihat ke langit sambil berdoa, 'Ya Allah, Tuhan pada Rasulullah, Nabi Adam dan udara, bila engkau sudah mengampunkanku, jadi beritahulah Rasulullah SAW
dan para sahabatnya. Bila tidak, jadi kirimkan pada saya api dari langit dan bakarlah saya di dunia ini dan selamatkan saya dari siksa akhirat. Tak berapakah lama selepas momen itu, turunlah malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah. Selepas berikan salam, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu berikan salam padamu." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dialah assalam, dan daripadanya salam, dan kepadanya semua keselamatan." Allah bertanya, "Apakah Anda yang jadikan makhluk?" Dia Allah yang jadikan segala makhluk. Adakah Anda yang memberikan rezeki pada makhluk? Dialah Allah yang memberi rezeki pada saya dan makhluk-makhluk yang lain. Apakah Anda berikan taubat pada mereka? Dialah Allah yang terima taubat dariku dan mereka. Allah berfirman, "Maafkanlah hambaku itu, karena saya sudah memaafkannya." Jadi segera baginda memanggil pemuda itu dan menjelaskan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terima taubatnya dan memaafkannya. Nabi pernah mengalami hal seperti itu dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita mencela dan mengolok-olok mereka yang notabene suka berperilaku kasar, gemar mengerjakan dosa, dan juga tak pernah beribadah. Ketahuilah, mereka saja bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka telah berubah untuk tak lagi mendekati dosa, maka bisa jadi mereka lebih baik dari kita yang mengaku setiap hari berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.